Puji nama Tuhan, selamat kita berbakti kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk kita beribadah kepadanya. Kita mau datang dengan penuh kerinduan, meninggikan Dia, menyembah Dia, sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan ku rindu menyatakan padamu. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhan ku rindu menyatakan padamu Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatiku, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Ku puji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Yesus.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Karena hanya Engkau pusat pujian kami. Hanya Engkau yang kami sanjung dalam hidup ini Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya, anugerah-Mu sungguh heran bagi kami Tuhan. Kesetiaan-Mu yang tidak ada tandingannya dalam hidup ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini lagi Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Ini semua karena Engkau yang sudah membuat kami seperti ini Tuhan. Keberadaan kami ini apapun pada hari ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang minggu yang berjalan hingga hari ini Tuhan, kami kuat, kami sehat karena Engkau yang ada dalam hidup kami, menguasai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini lagi Tuhan, kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, walaupun kami terpisah oleh jarak dan waktu, kami berbeda tempat Tuhan, tetapi kami percaya Engkau ada di hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Haleluya. Beracara dalam ibadah kami hari ini Tuhan, urapi kami semua Tuhan Yesus. Hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang melayani pada ibadah online hari ini Tuhan. Terutama untuk jemaatmu Tuhan, yang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau hadir di ibadah kami ini Tuhan Yesus. Dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji, menyembah Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu hari ini lagi Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh ibadah ini mulai dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah percaya bahwa Roh-Nya hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Roh Kudus-Nya hadir bersama-sama dengan kita. Dan biarlah kesukaan yang dari surga yang dikerjakan oleh Roh Kudus mengalir di dalam hati kita di saat kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari saudara kita semua bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini,
Haleluya. Biarlah di dalam kehidupan kita, di setiap langkah kita mau selalu meminta pimpinan Tuhan. Sehingga dalam hidup kita berjalan di dalam kebenaran firman-Nya, menuruti firman-Nya. Haleluya, nyanyikan pujian ini. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri Menurut firman-Mu, setiap hari. Firman-Mu Haleluya Tuhan. Haleluya. Jadikan pelita dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin. Haleluya. Langkahku, ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu tiap hari. Haleluya Firman-Mu Kami mau berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. jadikan pelita dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Roh Allah yang hidup, penuhiku. Roh Allah yang hidup, pulihkanku. Nyanyikan pujian ini. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, supaya lewat kehidupan kami Engkau memakai kami menjadi alat-alat kemuliaan-Mu Tuhan, agar supaya ada banyak jiwa dapat diselamatkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat segala anugerah, kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah menaikkan pujian kami di hadirat-Mu, penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Biar setiap pujian kami menyukakan hati Tuhan, dan Tuhan siap untuk memberkati kehidupan kami. Saatnya Tuhan, hati kami rindu untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau bekerja dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu, semuanya benar-benar berasal dari Engkau, memberkati, menguatkan kami Tuhan, untuk kami semakin setia dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai dengan hikmat, pakai dengan roh yang dari Engkau Tuhan, sehingga kami semua boleh diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Seberapa banyak kami semua yang siap untuk mendengar firman-Mu, kami percaya Tuhan Engkau bekerja dalam setiap hati dan kehidupan kami. Kami mau siapkan hati kami akan sambut firman-Mu saat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dipersilakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita bersyukur kalau kita masih bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Ini tentu karena anugerah, kemurahan, dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, baiklah kita menyiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Kita bersama-sama akan membuka di dalam surat 1 Petrus pada pasal yang ketiga. Surat 1 Petrus pasal yang ketiga. Dan mari kita perhatikan pada ayat yang ke-15 dan ke-16. Firman Tuhan saat ini diberi judul atau tema, hidupilah imanmu. Baik, saya akan membacakan ayat yang ke-15 sampai dengan 16, sementara Bapak Ibu Saudara menyimak di tempatnya masing-masing. Baik, 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema yang tadi sudah saya sampaikan, hidupilah imanmu. Kalau kita merenungkan kata-kata ini, tentu ini bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Sebab, sebagai orang Kristen, kita juga disebut sebagai orang beriman. Atau ada juga yang mengatakan sebagai orang percaya. Tetapi menariknya pada kesempatan ini, di mana kita dinasehati dengan judul atau tema firman Tuhan ini, hidupilah imanmu. Kita sering mendengar istilah hiduplah dengan iman. Orang benar hidup karena
imannya. Tetapi menarik, saudara, tema yang diambil adalah hidupilah imanmu. Bapak, Ibu, Saudara, saya melihat bahwa ini merupakan sebuah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Bukan hanya semata-mata melekatkan atribut Kristen itu hanya sebagai sebuah lambang, sebuah identitas belaka. Tetapi ini menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana nilai-nilai kekristenan, karakter Kristus itu ada di dalam dan terlihat melalui kehidupan kita. Sebagai perbandingan, Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama pada pasal yang kedua ayat yang ke-6 menuliskan demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidupilah imanmu. Saya memahaminya bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk mengejawantahkan, untuk mengaktualisasikan hidup Kristus di dalam dan melalui kehidupan kita. Bagaimana nilai-nilai kekristenan itu bukan cuma sekedar sebuah pemahaman teoritis, tetapi membumi di dalam dan melalui kehidupan kita, orang-orang percaya. Dan menariknya, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita kembali kepada pembacaan kita di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, ayat ini diawali dengan kalimat tetapi. Sehingga kita bisa menarik hubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-13 dan 14. Dan kita melihat, Bapak, Ibu, Saudara, ada sebuah relasi yang kuat dengan sebuah situasi dan kondisi yang menurut pendapat saya cukup relevan dengan situasi yang kita hadapi saat ini dan tanggung jawab kita untuk mewujudkan, mengejawantahkan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar dalam himpunan orang-orang percaya atau di dalam gereja saja, tetapi di dalam keseharian kita. Orang tahu, melihat bahwa di dalam dan melalui hidup kita ada iman yang dinyatakan. Ada Kristus yang nampak. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-13, dalam judul perikopnya adalah menderita dengan sabar. Saya baca ayat 13, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu? Jika kamu rajin berbuat baik, tetapi sekalipun kamu harus menderita, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Disambung ayat yang ke-15, tetapi. Jadi, saudara, ada sebuah situasi yang terjadi pada saat itu, di mana hal itu akan sangat mempengaruhi. Tetapi, orang-orang percaya yang disebut sebagai orang beriman, dia tidak terpengaruh oleh keadaan itu. Kalau kita lihat sedikit, di ayat yang ke-13, dikatakan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Bapak, Ibu, Saudara, kalimat ini dalam konteksnya kita harus pahami bahwa walaupun kita berbuat baik, itu tidak menjadi jaminan bahwa kita tidak akan mendapatkan perlakuan
yang tidak baik. Terutama mungkin karena mereka melihat ada sesuatu yang berbeda. Dan kita sudah membaca dalam Alkitab bagaimana peringatan diberikan bahwa kita akan menderita. Bahwa anak-anak Tuhan akan mengalami kesulitan karena nama Tuhan. Tetapi ada sebuah jaminan. Dikatakan bahwa kamu akan berbahagia walaupun menderita karena kebenaran. Saudara, kata berbahagia ini bisa membawa ingatan kita kepada 8 ucapan bahagia yang Yesus ucapkan di Injil Matius. Ketika Yesus khotbah di bukit di pasal yang ke-5. Berbahagialah kamu, berbahagialah, berbahagialah. Ini satu keadaan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu, situasi yang sulit, situasi yang berat, situasi yang mungkin dalam tanda petik kita berbuat baik tetap disalahkan, itu mendapatkan sebuah solusi atau jalan keluar. Kita jangan terpengaruh. Di ayat 14 bagian yang terakhir dikatakan, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Sehingga kita mungkin berpikir, ya kalau begitu untuk apa saya berbuat baik kalau ternyata saya malah disalahkan, malah dirugikan dan lain sebagainya. Nah, inilah satu sikap yang harus diambil oleh orang-orang percaya. Oleh orang-orang yang beriman. Sehingga sesuai dengan tema kita, hidupilah imanmu. Ketika situasi semua berjalan seperti yang kita harapkan. Semua berjalan baik-baik saja. Mudah kita berbicara tentang iman dan menjalani iman. Tetapi hal itu akan menjadi berbeda ketika situasi tidak seperti yang kita harapkan. Nah, itulah sebabnya di ayat yang ke-15, tetapi berbeda dengan yang lain yang mungkin karena takut untuk berbuat baik atau berbuat benar. Merasa tidak ada gunanya berbuat baik. Sehingga kalau begitu ya sudahlah. Seperti yang lain saja. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini adalah sebuah pilihan yang harus diambil oleh orang-orang percaya. Bagaimana menguduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Saudara, kata hati itu berbicara tentang seluruh aspek kehidupan kita. Cara berpikir, cara bicara kita, perkataan, tingkah laku, perbuatan kita. Diwakili dengan kata hatimu. Jadi bagaimana kita bisa menghidupi iman kita, yaitu kita mengambil komitmen untuk menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Apa maksudnya, saudara? Kata kuduskanlah Kristus memiliki arti kita memiliki hidup yang berkenan kepada Kristus dan memuliakan namanya di dalam dan melalui hidup kita. Sebuah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita setelah apa yang Allah sudah kerjakan bagi kita. Sebab kalau kita membandingkan dalam 1 Tesalonika pada pasal yang ke-5, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, saudara, kita menemukan di sana, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di ayat ini kita membaca bahwa Allah melalui korban Yesus di atas kayu salib telah menguduskan kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara dan saya ada saat ini menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan sorga. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya dan kita sudah dikuduskan oleh korban Yesus di atas kayu salib. Dan sekarang Petrus memberikan nasihat. Kita yang sudah dikuduskan oleh Kristus itu,
Kita sekarang yang menguduskan Kristus di dalam hati kita dan menjadikan Dia sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Di mana kita memiliki satu kehidupan yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Saudara, kalau kita membaca di perikop di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16 tadi, saudara, atau ayat yang ke-15, kita akan menemukan bahwa Petrus memberikan cara bagaimana kita menguduskan Kristus. Di ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9, kita menguduskan Kristus dengan kasih yang kita miliki. Itu yang pertama. Kemudian di ayat yang ke-13 sampai 14, Petrus menasehatkan kita menguduskan Kristus, kita berkenan kepada Kristus dan memuliakan namanya dengan kehidupan kita. Walaupun mungkin kita dipersulit, susah, tapi kita tetap berbuat benar, berbuat baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-15 kita menemukan bahwa kita menguduskan Kristus dengan kesaksian verbal kita. Lewat kata-kata kita, kita menyaksikan Kristus buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itulah sebabnya kalau kita kembali kepada ayat yang ke-15, bagaimana kita menghidupi iman kita, yaitu kita menguduskan Kristus di dalam dan melalui hidup kita. Dengan kasih kita, dengan hidup kita, dan dengan perkataan kita yang menjadi kesaksian atau menjadi berkat. Di ayat yang ke-15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan kita diberikan sebuah peringatan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi saudara, iman yang mungkin hanya ada dalam pikiran kita, dalam keyakinan kita, sekarang harus diwujudkan dengan sebuah kesaksian yang memberikan jawaban kepada orang-orang yang mungkin mempertanyakan iman kita. Dan saudara, kata pertanggungan jawab, dari kata jawab di sini itu berasal dari kata apologia. Apologia adalah salah satu bahasa hukum di mana dengan latar belakang ruang sidang di dalam sebuah pengadilan, seseorang memberikan jawaban. Tentu jawabannya adalah jawaban yang logis, jawaban yang berdasar, jawaban yang dipertanggungjawabkan. Nah, itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu belajar firman Tuhan. Supaya ketika ada orang yang bertanya tentang iman kita, kita bisa menjawabnya dengan benar. Seperti seorang yang berdiri di sebuah ruang sidang, sebuah pengadilan, dia harus memberi jawab dengan benar. Sebab setiap perkataannya itu dinilai oleh hakim yang akan memberikan penilaian. Jadi kita pun harus memiliki pengetahuan yang benar, sikap yang benar, dan harus memberikan jawaban dengan dasar firman Tuhan. Dalam tanda petik, ada istilah kita tidak boleh asbun. Kita harus memberikan jawaban yang bisa diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita membaca lebih lanjut, bagaimana kita diminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang bertanya tentang pengharapan yang ada padamu. Dan saudara, di sini dilanjutkan dengan kalimat tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kata lemah lembut dan hormat ini saudara memberikan sebuah indikasi bahwa kita menjawabnya
dengan baik. Bukan dengan sombong, arogan, atau sikap sok tahu. Dengan sebuah pemikiran, kita berusaha meyakinkan orang yang bertanya kepada kita, bukan untuk mencari menang dalam perdebatan. Tetapi kiranya dengan perkataan yang kita sampaikan, kita bisa memenangkan jiwa orang tersebut untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan Alkitab katakan lemah lembut dan hormat. Saudara, nasihat ini juga diucapkan oleh Petrus untuk para suami ketika menghadapi istrinya. Tentu sikap ini juga harus ada pada kita ketika kita berbicara, menyatakan iman kita. Sehingga kita bukan bermaksud memenangkan perdebatan, tetapi memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kemudian saudara, di ayat yang ke-16, bagaimana kita menghidupi iman kita, di situ kita membaca bahwa kita menguduskan Kristus dengan hidup kita. Lalu kita siap memberikan pertanggungan jawab melalui perkataan kita yang menjadi berkat sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang berikutnya saudara di ayat yang ke-16, dan dengan hati nurani yang murni. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudara, kita melihat dalam ayat ini bagaimana orang mengeluarkan kata-kata fitnah. Terjemahan lama memakai istilah kata-kata yang jahat. Padahal saudara, itu adalah untuk sesuatu yang mereka sendiri tahu bahwa mereka melihat hidupmu yang saleh dalam Kristus. Ketika kita melakukan sesuatu yang keliru, orang mempersalahkan kita, wajar kita harus terima itu sebagai sebuah fakta. Karena kita melakukan hal yang keliru. Tapi ketika kita melakukan hal yang benar, lalu orang berusaha untuk mempersalahkan kita, mengeluarkan kata-kata jahat, kita tidak bisa melarang, kita tidak bisa mencegah orang bersikap demikian. Tetapi saudara, Petrus memberikan nasihat, kita harus memiliki hati nurani yang murni. Yaitu hati yang tidak memiliki rasa tertuduh di dalam hidup kita. Ini penting, saudara, sebab jangan sampai kesaksian kata-kata kita menjadi mentah, menjadi tumpul, karena orang melihat hidup kita yang tidak berkenan. Selain itu, ada tuduhan di hati nurani kita. Karena pada kenyataannya ternyata kita sudah berbeda. Kita bersikap berbeda di depan orang. Sementara kita berbeda di belakang orang tersebut. Hati nurani yang murni terkait dengan integritas. Secara sederhana, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita berani mempertanggungjawabkan apapun dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa apa yang kita pikir, apa yang kita kata, dan apa yang kita buat adalah kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan sebagai orang-orang yang menguduskan Kristus di dalam kehidupannya. Saudara, hati nurani yang murni itu seperti kaca yang bening dalam sebuah rumah di mana sinar bisa masuk. Ketika kaca bersih, maka sinar atau cahaya tersebut adalah cahaya kebenaran Allah menyinari kehidupan kita. Sehingga tidak ada tuduhan di dalam diri kita untuk apapun yang kita kerjakan. Entah di depan orang ataupun di belakang orang. Kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa itulah kebenaran. Sehingga tidak ada tuntutan di hati nurani kita. Tetapi ketika kita mengabaikan kebenaran firman Allah, maka seperti kaca yang kemudian menjadi buram
karena kotor dan tidak pernah dibersihkan, sehingga menghalangi cahaya kebenaran firman Allah itu masuk di dalam kehidupan kita. Sehingga itu akan membawa kita pada satu posisi menjadi orang-orang yang munafik. Orang-orang yang hanya bersandiwara dan kita tidak berani mempertanggungjawabkan hal tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kekristenan bukanlah sebuah slogan atau teori belaka. Tetapi bagaimana kita mewujudkan Kristus itu hidup di dalam dan melalui kehidupan kita. Memang ini tidak mudah, saudara. Apalagi kita hidup di satu era di mana antara gelap dan terang ini bercampur menjadi abu-abu. Seringkali kita tidak bisa menarik garis tegas antara yang benar dan yang salah. Kita ragu-ragu. Kita cenderung kompromi dengan situasi hanya supaya orang bersedia menerima kita. Orang gak bisa lagi membedakan mana orang Kristen dan bukan orang Kristen. Tetapi hidupilah imanmu. Artinya ketika kita sebagai pekerja Kristen, maka orang tahu bahwa ada nilai-nilai Kristiani yang kita terapkan dan kita berlakukan. Dilihat atau tidak dilihat orang. Ketika kita menjadi pedagang, maka kita adalah pedagang Kristen yang menerapkan nilai-nilai Kristus di dalam usaha dan pekerjaan kita. Sehingga orang bisa bedakan siapa orang tersebut. Dulu, saudara, ayah saya pernah bercerita bahwa untuk transaksi dagang pada saat itu, seseorang mengambil sebuah atau sesuatu, pemilik hanya mengambil kalender lembaran, lalu menulis di situ berapa jumlah yang diambil dan tanggal. Setelah itu menjadi catatan. Dan orang berpegang hanya dengan sebuah catatan sobekan kalender saja. Tetapi maaf saudara sekarang, sedangkan sebuah perjanjian di hadapan negara yang diwakili oleh notaris di atas meterai, orang bisa salah gunakan. Orang bisa memutarbalikkan fakta dan kebenaran. Dan tidak sedikit itu dilakukan oleh orang-orang yang katanya orang Kristen. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidupilah imanmu. Bukan cuma sekedar retorika atau slogan belaka. Tetapi bagaimana kita menguduskan Kristus dengan memiliki satu hidup yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Jadi jemaat yang memuliakan Kristus. Jadi hamba Tuhan yang juga memuliakan Kristus. Jadi orang-orang yang bisa diandalkan. Sehingga Kristus itu nyata di dalam dan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan tolong kita semua. Dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah. Tapi oleh Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan merespon kebenaran firman Tuhan. Kita membuka hati kita. Biarkan Roh Kudusnya bekerja. Kita akan naikkan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah sungguh aku mengasihimu Yesus. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, haleluya, lihat hatiku. Amin. Apakah ku
sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih. Selidiki aku, Ini kami Tuhan, lihat hatiku, mari Engkau melihat keadaan kami dimanapun kami berada saat ini. Buat umat-Mu di rumah mereka masing-masing Tuhan, mari bekerja Tuhan. Ini kami mau menguduskan Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Telah kulihat ya kebaikan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, Amin, amin. apakah ku Ya sungguh Tuhan. mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat Kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. haleluya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang memberikan kemampuan dan kesanggupan kepada kami Tuhan. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh firman dan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Tuhan, kiranya tolong kami memiliki keberanian untuk menyatakan Kristus dengan roh yang lembut dan rendah hati kami Tuhan. Haleluya. Kami bisa memberikan jawab untuk pengharapan yang ada pada kami, sehingga kami boleh menjadi saksi, membawa jiwa datang kepada Tuhan, percaya dan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Engkau melihat hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Inilah menjadi doaku sebagai hamba Kristus yang setiawan, berjuang terus selamanya. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Inilah menjadi doaku sebagai hamba Kristus yang setiawan, berjuang terus selamanya. Sebagai hamba Kristus yang setiawan, berjuang terus selamanya. Haleluya. 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 Biarlah pujian ini menjadi doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami tahu Engkau tidak menjanjikan kemudahan dalam perjalanan kekristenan kami. Tapi Engkau berjanji bahwa Engkau yang akan memberikan kekuatan dan Engkau yang akan menyertai kami. Dan Tuhan, Engkau mau supaya kami memiliki komitmen
untuk menguduskan Engkau sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Di mana kami memiliki satu kehidupan yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Tetap melakukan kebaikan, tetap melakukan kebenaran walaupun ada banyak tantangan dan orang mempersalahkan kami. Tetapi biarlah ya Tuhan, kami berpegang kepada janji firman-Mu. Kami berpegang kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan bagi kami. Terima kasih, bahkan di saat-saat kami harus memberikan jawaban untuk menunjukkan pengharapan kami di dalam Tuhan. Mari dalam keterbatasan setiap kami dimanapun kami berada dan Tuhan tempatkan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami. Sehingga lewat kata-kata kami boleh Tuhan menjadi berkat. Menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan orang boleh mendengar. Percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu pakailah kehidupan setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Dengan kami tetap menjaga hati nurani kami tetap murni di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada satupun tuduhan yang dapat diarahkan kepada kami. Entah ada orang ataupun tidak ada orang. Kami tahu hidup kami benar di hadapan Tuhan. Kami tetap menjaga hati kami terbuka. Sehingga cahaya kebenaran firman-Mu itu selalu menyinari kehidupan kami. Terima kasih biarlah kami menjadi orang-orang yang berintegritas di hadapan Tuhan. Haleluya. Ketika semua menjadi samar-samar dan kabur hari-hari ini. Tapi biarlah kami berkomitmen untuk tetap berpegang kepada kebenaran firman Allah. Terima kasih. Pakai kehidupan setiap kami ya Tuhan. Pakai kami dimanapun kami berada. Entahkah kami di tengah-tengah masyarakat, lingkungan keluarga ataupun pekerjaan, di tempat pelayanan kami, dimanapun kami berada. Biarlah mereka boleh melihat bahwa di dalam dan melalui kehidupan kami ada Kristus yang hidup. Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati ibadah kami. Berkati setiap kami yang sudah melayani. Berkati juga umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan biarlah ya Tuhan, segala berkat yang terbaik Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Baik itu untuk hidup pribadi kami, keluarga kami, usaha pekerjaan, perjalanan dan pelayanan kami. Biar Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, biarlah setiap kita menerima berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.